Perkenalkan, saya Dila dari 28 Coffee. Saya di sini sebagai asisten manajer di 28 Coffee sendiri. Sebenarnya kalau sistem yang membantu itu, kasir itu membantu. Terus kayak penjualan online itu sangat membantu karena dari kita sendiri, dari 28 sendiri itu terkenal dengan lebih rame di online shop daripada di dine-in-nya sendiri, dan itu sangat-sangat membantu sih. Untuk kasir itu pasti sudah digital. Untuk beberapa program kayak untuk inputan stok itu beberapa sudah menggunakan web Kak. Tapi memang kita belum masukkan untuk beberapa stok-stok itu ke dalam aplikasi kasir karena beberapa kendala sih yang masih perlu kita benahi juga. Kayak gitu sih Kak. Kendalanya sendiri mungkin lebih ke ini ya, apa kalau dari kita sendiri kalau misalnya by system atau by system kasir itu tuh harus yang di hari itu dikerjakan di hari itu, tapi untuk SDM kita sendiri itu masih susah untuk pengerjaan tepat waktu, jadi pasti butuh waktu misal 2-3 hari baru mereka ngerjain. Nah kalau misal kita terapin itu di sistem kasir kita, di mana di kasir sendiri tuh udah ada support buat back office, tapi kalau kita kerjakan di situ otomatis bakal banyak selisih sih di beberapa barang-barang kita gitu. Bisa, kita sih udah kerjasama sama GoFood, Shopee Food, sama GrabFood untuk sekarang. Sendiri itu untuk periklanan tuh biasanya lewat Instagram, sosial media yang pasti, TikTok juga ada. Terus kita juga biasanya kerjasama sama Grab, dimana kita dari Grab sendiri itu mempromosikan promo-promo kerjasama antara Grab sama 28. Untuk pencatatan sendiri kita pakainya 2 sih Kak, manual sama digital. Karena kita pengen lebih teliti lagi juga, karena kan biasanya kalau manual itu kadang perhitungan dari staffnya sendiri yang kurang teliti. Sedangkan kalau kita udah pakai digital atau pakai sistem dari web atau apa, biasanya kan mereka otomatis kan. Jadi kalau ada selisih baru kita akan revisi di manualnya, kayak gitu sih. Itu beberapa sih ada sih, kayak misal selisih di hasil akhir perhitungan keuangan kayak gitu-gitu. Karena kalau dari kita sendiri mikirnya karena dari SDM-nya sendiri kurang teliti sih. Kalau sistem kan kita mungkin susah buat nyalain atau betul-betul kayak sistem ini salah, karena kan kalau sistem pasti sudah ada rumusannya kan. Kayak gitu sih, jadi lebih kadang kita double cross check dari manual sama si digital itu. Untuk kasir sendiri itu kita ada training sebelumnya biasanya, apalagi kita juga baru ganti aplikasi kasir gitu, jadi ada trial juga dari sistemnya, dari orangnya atau dari perusahaannya. Kalau untuk di back office itu kan yang bisa akses di dalam situ cuman head manager atau area head store-nya sendiri, jadi kita men-trial ke head manager atau head store-nya, itu pasti ada. Pernah sih Kak, belum lama ini ada itu tuh, jadi dari shift pagi itu tuh ada penjualan, tapi di back office itu tidak ada penjualan masuk, dan itu dari kita sendiri jadinya harus double input lagi, ngulang inputan lagi, karena dari sistem kasirnya sendiri itu yang error, kayak gitu, ngebug gitu. Untuk sekarang kan kita pakai Majo ya Kak. Di Majo sendiri itu setiap ada pembaruan itu biasanya memang ngebug. Entah itu tentang di back office ataupun kita nggak bisa payment QR.
QR itu bakal gagal terus. Itu sih untuk kendala kita sekarang untuk aplikasi kasir sendiri. Kalau aplikasi Majo itu setahu saya Mas, kayak dia tuh lebih ke kasir, tapi di sana tuh ada fitur-fitur di mana absensi. Terus habis itu ada fitur perhitungan keuangan, fitur back office atau perhitungan stok akhir. Cuman kan kalau dari kita sendiri mungkin kalau di bisnis retail itu bisa diberlakukan. Cuman kalau di bisnis food and beverage itu agak susah digunakan di situ. Karena kita punya beberapa kayak dari produk satu nanti diolah lagi jadi produk dua, diolah lagi jadi produk ketiga. Nah itu tuh kadang masih bikin PR di kita kalau kita menggunakan back office di situ. Terus dari sistem keuangan ada, terus habis itu ada juga tentang analisis gitu. Terus perhitungan gaji di situ juga bisa. Itu sih. Sebenarnya lebih mudah sih Kak, cuman ya karena beberapa error sistem itu yang kadang ngebuat SDM sendiri rewel kayak gitu, kayak dia merasa tidak terbantu karena beberapa sistem error kayak gitu. Cuman sejauh ini sih dari kita ngerasa lebih kebantu karena kita jadi tahu untuk absensi secara dia beneran absen, dia beneran ada di outlet atau enggak, kayak gitu-gitu sih sangat membantu sih. Kalau untuk sekarang itu kita lagi mau pindah lagi untuk aplikasi kasir Kak. Nanti kemungkinan sih by komputer, tapi itu masih kita rencanakan lagi. Kalau sekarang mungkin media sosial itu sih yang benar-benar ngaruh, apalagi kayak di TikTok dengan review-review orang di TikTok tentang coffee shop dan lain-lain. Jadi kayak nambah wawasan orang kalau 28 tuh ada loh, 28 ada di Jogja, cabangnya di sini. Jadi orang-orang tuh jadi tahu, dan kadang tuh dari barista kita yang nge-live di akunnya dan ada orang mutualan masuk gitu, mereka jadi tahu kayak 28 tuh ada di Adi Sucipto ya, 28 ada di sini ya, kayak gitu sih. Beberapa media sosial menurut kita sangat berpengaruh sih untuk pengetahuan ke customer sendiri, karena kan kalau kita mau narik customer secara manual atau tanpa sosial media itu kan susah juga. Jadi kita sangat terbantu sih. Mungkin kalau 28 sendiri hampir sama-sama coffee shop lain, tapi menurut kita bisa kasih hospitality yang lebih bagus daripada coffee shop lain, tanpa ada kata-kata skena lah. Pokoknya tempat buat nongkrong, buat main, buat ngobrol, asik, bisa lah ke 28.